Hari ini hari yang indah menurut saya ya. Dilihat dari sisi penanggalan, yaitu tanggal 25 bulan 2 tahun 2025. Ini indah. Seolah-olah seolah-olah menggambarkan posisi saya, yaitu angka 2 yang di tengah itu related to Mr. Prabowo ya. Jadi di satu sisi saya berharap banyak kepada Mr. Prabowo dengan berbagai pertimbangan yang sering saya obrolkan, latar belakang dan seterusnya ya, maupun uh, uh, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Mr. Prabowo dalam konstelasi politik akhir-akhir ini ya, di mana saya menilai, boleh menilai meskipun salah, tapi tetap rakyat boleh menilai bahwa di satu sisi Mr. Prabowo ingin harmonisasi antara berbagai elemen masyarakat, tetapi apa yang diucapkan di depan kader Gerindra pada ulang tahun Partai Gerindra itu seolah-olah itu mengobarkan semangat untuk melawan Mr. Prabowo ya, melawan, karena di satu sisi ada sebagian besar masyarakat yang marah dengan pernyataan itu, dan Mr. Prabowo mengucapkan dengan ringan dan penuh semangat. Ini yang saya anggap sebagai menurut versi bahasa saya sendiri adalah paradoks Mr. Prabowo ya. Tapi sekali lagi posisi saya di tengah, artinya di satu sisi saya semakin ragu dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo, tetapi saya berharap itu part of your strategy. Jadi bagian dari strategi Mr. Prabowo untuk mengelola negeri ini yang memang sangat rumit secara politik. Nah, apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo dengan memanggil calon kepala daerah ke Magelang ini sebetulnya juga mirip dengan cara berpikir saya sekitar mungkin hampir 4 tahun yang lalu ya, bulan April 2021. Nanti linknya saya tambahkan dalam kolom komentar ketika saya masih di channel yang lama. Tetapi waktu itu saya berpikir bahwa calon presiden 2024 dalam obrolan saya hampir 4 tahun yang lalu adalah bahwa presiden tahun 2024, berarti Mr. Prabowo sekarang, itu semacam sama melakukan ya semacam retret, tapi bukan kepala daerah. Waktu itu saya menggagas, berpikir, berimajinasi, yang saya kumpulkan di Lembah Tidar itu adalah para calon pemimpin Indonesia in the next period ya, yaitu para siswa SMA di seluruh Indonesia yang selected, dipilih, maupun mahasiswa yang selected, dan selama 1 tahun penuh mereka dibekali dengan wawasan kebangsaan, tidak hanya di Lembah Tidar, start di Lembah Tidar, kemudian dalam 1 tahun penuh itu berkeliling di seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa mengidentifikasi potensi maupun problem-problem yang secara real dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, sehingga ketika mereka menduduki posisi yang menentukan kebijakan itu, mereka tahu persis problematika yang beraneka ragam di seluruh penjuru Nusantara. Itu
bayangan saya waktu itu adalah seperti itu. Nah, saya di satu sisi eh, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo di Lembah Tidar itu agak mirip dengan pemikiran saya hampir 4 tahun yang lalu. Ya meskipun sekali lagi saya tetap merasa ya kalau dikatakan kecewa mungkin bisa ya bisa dengan ya sekali lagi itu barangkali strategi Mr. Prabowo yang saya sendiri tidak paham bagaimana Mr. Prabowo melakukan itu ya. Apakah ada tujuan-tujuan yang jauh lebih mendasar dibanding sekedar kalkulasi politik pragmatis? Sekali lagi saya tidak tahu. Saya harap kekecewaan atau keraguan saya ini salah. Jadi ya kalau boleh saya apa ya, bukan mengimbau kayak siapa mengusulkan kepada Mr. Prabowo itu coba Mr. Prabowo menyediakan satu bilik kesunyian gitu di mana Mr. Prabowo bisa merenung dalam beberapa hari ya untuk melihat Indonesia ke depan. Dan saran saya Mr. Prabowo mengambil jarak pada semua kepentingan politik, baik itu yang diwakili oleh partai maupun mantan-mantan presiden yang sekarang kan ada 3 ya, masih ada 3, ada Jokowi, ada Megawati, ada SBY. Ambil jarak, kemudian Mr. Prabowo berkontemplasi, justru mendekatkan diri dengan para pendiri bangsa, baik Soekarno, Hatta, Bung Tomo maupun yang lain, sehingga Mr. Prabowo akan lebih memperoleh gambaran yang semakin kuat bagaimana membawa Indonesia menuju 2045. Sayang kalau Mr. Prabowo dalam tanda kutip tersandera oleh kepentingan politik yang sifatnya sangat pragmatis, sangat jangka pendek. Dan itu pasti bertentangan dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tuliskan, dan apa yang pernah Anda ucapkan. Anda ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Ini kembali kita ingatkan pada our President Mr. Prabowo. Salam konstitusi.